Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, tubuh Lindong menegang saat cahaya emas keunguan dibebankan ke tubuhnya. Setelah itu, wajahnya segera berubah menjadi ungu, ketika sinar emas keunguan melonjak dari dalam matanya. Sial, gumam Lindong. Ucapan jengkel keluar dari mulut Lindong dengan beberapa kesulitan, sementara tubuhnya bergetar dengan lembut. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah terbalik oleh cahaya emas keunguan yang telah menerobos masuk. Cahaya emas keunguan ini seperti naga kuno dari zaman kuno, cahaya itu mengamuk di dalam tubuh Lindong dengan cara yang sangat biadab. Meskipun betapa kuatnya tubuh fisiknya saat ini, gelombang rasa sakit yang intens masih bisa dirasakan. Lindong menarik nafas dalam-dalam, saat ia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit yang intens di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat duduk, dan benaknya tenggelam jauh di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Yuan Power dengan panik dibentangkan, untuk mengelilingi cahaya emas keunguan yang telah dibebankan di tubuhnya. Bang! Namun tindakannya tidak banyak berpengaruh. Cara sombong dari cahaya keunguan emas telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Penyumbatan apapun dihancurkan secara terpisah olehnya, karena terus mengamuk tanpa henti pada saluran di dalam tubuh Lindong. Bajingan! Gumam Lindong. Lindong mengutuk dengan marah. Dengan pikirannya, simbol leluhur yang melahap berubah menjadi cahaya hitam mengerikan saat menyapu. Pada saat yang sama, formasi alam semesta kuno melayang di atas dantiannya. Ketika dua objek ilahi besar ini mengambil tindakan, cahaya emas keunguan itu tampaknya juga merasakan bahwa benda itu sangat berbahaya. Kecenderungan destruktif sebelumnya sedikit terkendali. Namun dengan jelas bahwa cahaya itu tidak mau hanya meninggalkan hal-hal dalam keadaan ini. Cahaya menyala, dan terus melakukan perjalanan secara acak dalam anggota badan dan tulang Lindong. Mari kita lihat, kemana kamu bisa lari, gumam Lindong. Pikiran Lindong mengikuti di belakang cahaya emas keunguan ini. Dengan tawa sedingin es, simbol leluhur melahap berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di depan cahaya emas keunguan. Setelah itu, formasi alam semesta kuno menyapu dari belakang. Itu berubah menjadi tirai cahaya yang dengan cepat menutupi cahaya emas keunguan. Bang! Cahaya emas keunguan menabrak tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi alam semesta kuno dengan kejam. Namun itu tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, cahaya itu dipantulkan kembali. Aku tertarik untuk mencari tahu siapa kamu sebenarnya, karena benar-benar berani melakukan sesukamu di dalam tubuhku. Gumam Lindong. Wajah Lindong agak ganas. Jika bukan karena simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno yang menjaga tubuhnya, kemungkinan ia akan disiksa oleh cahaya emas keunguan ini, menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dalam prosesnya. Pikiran Lindong terkunci pada cahaya emas keunguan. Setelah mengamati dengan seksama, dia akhirnya mengetahui bahwa cahaya emas keunguan ini tampaknya seukuran ibu jari, itu seperti kulit keunguan emas, gumam Lindong. Pikiran Lindong sedikit terpana ketika dia menatap kulit emas keunguan ini, dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Benda yang lolos dari celah di selaput cahaya, sebenarnya adalah sepotong kulit. Apalagi kulit ini sudah benar-benar mengalir ke tubuhnya. Situasi ini menyebabkan Lindong tidak bisa tertawa atau menangis. Namun dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Kulit emas keunguan ini mungkin hanya seukuran kuku, tetapi mengandung fluktuasi yang sangat kuno. Fluktuasi ini tidak asing. Itu juga sama dengan Desolation Key. Namun Desolation Key yang terkandung dalam kulit emas keunguan ini memiliki perbedaan mendasar dalam kualitasnya, jika dibandingkan dengan Desolation Key di lantai 7, pikir Lindong. Aku akan mencoba memperbaikinya, gumam Lindong. Pikiran ini terlintas dalam benak Lindong. Kulit emas keunguan mengandung Ki Desolation yang sangat murni. Jika mungkin baginya untuk menyerapnya, kemungkinan besar itu akan sangat bermanfaat bagi keahlian naga hijau terwujudnya, pikir Lindong. Pada titik ini, Lindong merasa agak bersemangat. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya. Simbol ancestral leluhur melahap menciptakan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk melilit kulit emas keunguan. Kulit emas keunguan ini jelas tidak biasa.
Oleh karena itu, tampaknya tidak ada efek apapun, bahkan dalam menghadapi kekuatan melahap dan penyempurnaan oleh simbol ancestral leluhur. Namun Lindong tidak merasa cemas. Terlepas dari mana asalnya benda ini, saat ini ia berada di bawah kendalinya dengan kuat, dan tidak akan dapat membuat masalah. Kulit emas keunguan itu akhirnya gemetar, setelah devouring power dari devouring ancestral simbol secara bertahap diperkuat. Potongan tipis cahaya emas keunguan terkelupas, sebelum berubah menjadi untaian energi emas keunguan yang tersebar terpisah. Lindong mendesak keluar Yuan powernya, dan dengan hati-hati membungkus energi emas keunguan yang kecil. Saat kekuatan Yuannya bersentuhan dengan kulit emas keunguan Qi, raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba bergemuruh dalam tubuh Lindong. Bang! Kekuatan Yuan yang telah melilit energi emas keunguan meledak hampir seketika. Untaian energi emas keunguan naik, dan akhirnya menyelimuti celah antara meridian Lindong. Retak. Setelah energi emas keunguan menyelimuti tubuh Lindong, Lindong sedikit terkejut karena tulang, otot, meridian, sel-sel di dalam tubuhnya benar-benar mulai menggeliat pada saat ini, ketika garis emas keunguan menyebar di dalam tubuhnya. Mereka muncul seperti banyak cacing raksasa yang telah menginvasi tulang-tulangnya. Pemandangan yang agak menyeramkan. Qi Desolation yang menakutkan, gumam Lindong. Lindong dengan keras menghirup udara dingin. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Desolation Qi yang terkandung dalam benang-benang energi emas keunguan telah mencapai tingkat kemurnian yang menakutkan. Hal ini rasanya terlalu menyehatkan. Itu bahkan telah mencapai titik di mana Lindong agak tidak tahan, meskipun kekuatan tubuh fisiknya sangat kuat. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan banyak cahaya emas keunguan bergoyang di bawah kulitnya, sementara tubuhnya benar-benar mulai perlahan mengembang pada saat ini. Lindong tidak hanya tidak senang dengan kekuatan yang sangat besar ini, tetapi ekspresinya juga akhirnya berubah. Desolation Qi di dalam kulit emas keunguan terlalu menakutkan. Jika diizinkan untuk bergabung ke tubuh fisiknya, kemungkinan tubuh Lindong akan meledak menjadi kabut berdarah. Itu tidak boleh menyatu ke tubuh aku, gumam Lindong sambil mengepalkan giginya. Sebuah pemikiran dengan cepat melintas di benaknya, saat dia mengaktifkan Green Heaven Materialist Dragon Skill. Setelah itu, ia menggunakan Qi keunguan emas untuk membentuk tato cahaya naga hijau. Cahaya hijau melonjak di tubuh Lindong, kemudian energi emas keunguan yang bersemangat telah berhenti. Setelah itu, mulai berlama-lama di luar tubuh Lindong, lalu berubah menjadi banyak tato naga hijau saat menyusut. 12, 15, 18, 23, ucap Lindong. Tato naga hijau muncul satu demi satu. Pada saat beat terakhir hilang, sudah ada 23 tato cahaya naga hijau di tubuhnya. Jumlah ini sebenarnya menjadi lebih banyak, hingga lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sudut mulut Lindong berkedut setelah melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bahwa Desolation Qi seukuran jempol keemasan yang seperti kulit emas, benar-benar akan dapat membiarkannya membentuk 13 tato cahaya naga hijau. Ini bahkan lebih mengesankan daripada apa yang dia dapatkan selama 1 bulan terakhir dalam pelatihan yang pahit. Pikir Lindong. Namun ada perbedaan antara 13 tato cahaya naga hijau yang telah dibuat, dan 10 tato cahaya naga hijau yang dibuat Lindong melalui pelatihan pahit. Jika 10 tato cahaya naga hijau yang telah diciptakan Lindong melalui pelatihan sudah habis, dia akan dapat membuat lebih dari itu. Namun jika dia menggunakan 13 lebih tato cahaya naga hijau ini, mereka tidak akan pernah kembali, kecuali dia mendapatkan kulit emas keunguan lain untuk disaring dan diserap kembali. Ini adalah perbedaan antara produk konsumsi dan berkelanjutan. Alasan utama perbedaan seperti itu dibuat adalah, karena ini adalah batas yang dicapai tubuh fisik Lindong saat ini. 10 tato cahaya naga hijau sudah maksimal. Jika dia ingin meningkatkan batasan ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Namun karena demikian, Lindong terkejut. 13 kelebihan tato cahaya hijau naga ini akan menjadi salah satu kartu trufnya. Dia percaya, bahwa jika dia melepaskan semua 23 tato cahaya naga hijau pada saat yang sama, kekuatannya akan cukup untuk membunuh para ahli tahap kehidupan mendalam. Bahkan para ahli tahap kehidupan mendalam sempurna tidak akan berani untuk berhadapan secara langsung, pikir Lindong. Sepertinya, aku mendapatkan kartu truf lagi, gumam Lindong. Bibir Lindong terlihat tersenyum. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pakaian dari tas Qiankun dan mengenakannya. Saat dia mengepalkan dan melepaskan kepalan tangannya, matanya melihat ke arah membran cahaya yang mengarah ke lantai 8 dengan cara yang aneh. Apakah ada persembunyian di lantai 8? Kenapa kulit emas keunguan benar-benar mengandung Desolation Qi yang menakutkan seperti itu?
Mata Lindong terbakar ketika dia melihat membran cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah kulit kekacauan dari Master Kekacauan, ucap seseorang. Suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong saat kata-katanya memudar. Ush! Tubuh Lindong menegang segera, dan dia dengan cepat berbalik. Matanya sedikit menonjol, ketika dia melihat sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Sosok cahaya perlahan-lahan melayang keluar dari jimat batu misterius. Penampilannya agak buram, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Namun jejak samar ki kehidupan yang dipancarkan, memungkinkan orang untuk memahami, bahwa sosok cahaya ini tampaknya memiliki kehidupan. Kamu, ucap Lindong. Lindong sangat tercengang saat menyaksikan adegan ini. Segera, kelopak matanya berkedut ketika dia berkata, kamu sebenarnya jimat batu misterius, tanya Lindong. Aku hanyalah roh batu leluhur, jawab sosok cahaya yang melayang di atas jimat batu, saat suara serak dan tenang perlahan dipancarkan. Keheranan di wajah Lindong secara bertahap mulai surut beberapa saat kemudian. Dia dengan penasaran mengamati sosok cahaya dan berkata, apa kamu telah pulih, tanya Lindong. Hanya rohku yang terbangun. Adapun kekuatanku, tidak banyak yang pulih, jawab roh batu leluhur sambil menggelengkan kepalanya. Lindong bisa mendengar beberapa penyesalan di balik kata-katanya. Ada sejumlah besar Desolation Key di dalam Chaos Tower ini. Kamu dapat menggunakan semua itu untuk memulihkannya, ucap Lindong menyarankan. Itu tidak berguna. Jika aku ingin memulihkan kekuatanku, aku hanya perlu menyerap Desolation Key di tingkat 8, jawab roh spiritual jimat batu misterius dengan acuh tak acuh. Lantai 8, berarti kamu bisa masukkan, tanya Lindong sambil melihat ke arah jalan yang mengarah ke lantai 8. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk masuk, seharusnya tidak sulit bagi batu leluhur ini untuk masuk, mengingat kekuatannya yang tak terduga. Aku memang bisa masuk, namun, Desolation Key di tempat itu hanya cukup untuk menyembuhkan Chaos Master. Jika aku menyerapnya, itu akan menjadi akhir bagi orang itu, jawab roh batu leluhur. Chaos Master, ucap Lindong kaget. Roh batu leluhur melirik Lindong. Tiba-tiba, dia melayang ke titik di bawah membran cahaya. Dengan gelombang lengan bajunya, membran cahaya secara bertahap menjadi transparan, sementara Lindong juga ingin tahu, dia segera mengalihkan pandangannya. Itu adalah lautan cahaya keunguan. Desolation Key yang terkandung dalam cahaya emas keunguan, yang sama persis dengan kulit emas yang diserap Lindong sebelumnya. Ini menyebabkan kulit kepalanya tanpa sadar menjadi agak mati rasa. Hanya satu biji Desolation Key emas keunguan saja, itu sudah hampir membuat tubuhnya meledak. Namun di lantai 8 berisi jumlah yang sangat mengerikan. Siapapun yang masuk, kemungkinan akan meledak menjadi kabut berdarah dalam beberapa saat. Mata Lindong menyapu area emas keunguan. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba membeku, ketika hawa dingin naik dari bawah kakinya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis pandangnya terfokus di tengah lautan emas keunguan. Raksasa 10.000 kaki diam-diam berbaring di tanah. Kulit raksasa ini berwarna emas keunguan, dan ada beberapa pola spiral misterius di kulitnya. Meskipun ia tampaknya tertidur pada saat ini, ruang di sekitarnya tampak dalam keadaan terdistorsi. Lindong tidak ragu, bahwa ruang itu sendiri akan runtuh jika raksasa ini bangun, pikir Lindong. Raksasa ini benar-benar merupakan sosok yang mengerikan, gumam Lindong. Teguk, Lindong tidak bisa menahan untuk menelan air liurnya. Adegan di depannya kemungkinan adalah adegan yang paling mengejutkan, yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun. Mungkin saja raksasa ini adalah orang yang paling kuat dan paling menakutkan yang pernah dilihatnya, dan bahkan lebih kuat dari King Zi. Apakah sosok ini yang disebut Master Kekacauan? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang akan membayangkan, bahwa ada seorang ahli yang menakutkan, yang tersembunyi di lantai 8 Menara Chaos. Tidak heran, bahkan kepala klan dari 5 klan besar tidak dapat memasukinya. Kulit emas keunguan yang kamu serap tadi, adalah serpihan kulit dari Chaos Master. Roh batu leluhur menjelaskan. Sudut mulut Lindong bergerak tanpa sadar. Itu hanya sepotong kulit seukuran kuku. Namun ia memiliki Desolation Key yang murni. Seberapa mengerikannya Master Kekacauan ini, tanya Lindong. Saat itu, tuanku, leluhur simbol agung, memiliki total 8 murid. Mereka juga disebut 8 tuan besar. Teman perempuan kecilmu itu, yang kamu sebut Ying Huan, adalah reinkarnasi dari Ice Master. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Chaos Master, jawab roh batu leluhur dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bisa merasakan jejak keyakinan dalam nadanya, ketika dia menyebutkan Ice Master. Sangat menakutkan, balas Lindong. Lindong menggosok hidungnya.
Setelah menyaksikan aura master kekacauan ini, dia akhirnya bisa memahami, seberapa kuat sebenarnya para ahli puncak dari zaman kuno ini. Lindong juga memiliki beberapa perasaan rumit terhadap identitas reinkarnator Ying Huan. Begitu dia benar-benar terbangun, kemungkinan bahwa wanita muda yang cantik dan bersemangat dengan kuncir hitamnya, akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak akan memiliki harapan untuk mengejar kekuatannya. Lindong tidak ingin melihat hari itu tiba, pikir Lindong. Lalu siapa orang berada di peti mati batu yang aku lihat di ruang lava saat itu? Lindong tiba-tiba teringat ruang misterius yang tersembunyi, yang terletak jauh di bawah tanah di Pulau Roh Misterius, kemudian dia bertanya. Itu adalah Master Api, jawab roh batu leluhur sambil menghela nafas. Saat itu, dunia dihadapkan dengan bencana besar. Guru mengaktifkan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara dunia. Namun masih ada banyak Yimo kuat yang tersisa di tempat ini. 8 tuan besar telah berusaha untuk menghilangkan mereka. Meskipun mereka akhirnya menyelesaikan masalah, mereka juga akhirnya membayar harga yang mahal untuk itu, ucap roh batu leluhur. Lindong mengangguk diam-diam. Ruang lava misterius itu jelas seperti menekan sesuatu. Kemungkinan Master Api juga sedang tertidur nyenyak, seperti orang tua Ventian dari Unik Devil Regent saat itu, pikir Lindong. Mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan kembalikan, tanya Lindong. Iya, batu leluhur mengangguk dan berkata, mereka dulunya adalah para ahli puncak dunia ini. Mereka semua telah menembus hidup dan mati, dan mencapai pencerahan dalam reinkarnasi. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Namun itu akan membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk bangun kembali, ucap roh batu leluhur. Lindong mengangguk diam-diam. Dia telah merasakan bahaya yang tak terlukiskan sejak dia menyadari keberadaan Yimo itu. Bahkan seseorang sekuat seperti tuan dari leluhur simbol saat itu, hanya bisa menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah di antara dunia di hadapan makhluk-makhluk itu. Jika para Yimo kembali, siapa di dunia ini yang bisa melawan mereka, pikir Lindong. Menara Chaos ini tidak memiliki fluktuasi simbol Ancestral Chaos, benda itu kemungkinan juga telah hilang. Batu leluhur memindai area dan berkomentar. Simbol leluhur kekacauan. Mata Lindong dengan cepat menyala setelah mendengar nama ini. 8 tuan besar adalah pemilik dari masing-masing 8 simbol leluhur. Sang Chaos Master memiliki simbol leluhur kekacauan, roh batu leluhur berbicara dengan suara lemah. Apakah ini berarti, bahwa sebelum aku, ada juga master dari simbol melahap? Lindong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ini. Iya, jawab roh batu leluhur sambil mengangguk. Matanya seperti mengingat ingatan yang sangat jauh. Akhirnya dia menghela nafas dan berkata, namun aku tidak tahu, apakah dia masih ada di dunia ini atau tidak. Saat itu, sang master yang melahap berjuang melawan 5 Yimo tingkat raja sendirian, dan jumlah Yimo yang mati di tangannya, berjumlah ratusan juta, ucap roh batu leluhur. Sudut-sudut mata Lindong bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia sadar, bahwa Great Desolate Tablet sedang menekan Yimo tingkat raja. Tentu saja, dia juga mengerti seberapa kuat Yimo dari level ini. Namun master yang melahap mampu bertarung melawan 5 dari mereka sendirian. Kekuatan seperti itu agak sulit dipercaya, pikir Lindong. Apakah level raja menjadi yang terkuat di antara Yimo itu, tanya Lindong. Batu leluhur diam beberapa saat. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Masih ada tingkat kaisar, dan tingkat kaisar berada di atas tingkat raja, seorang Yimo dari tingkat itu, hanya bisa ditangani oleh tuanku sendiri. Untungnya seorang Yimo dari level ini tidak akan terlahir dengan mudah, bahkan di dalam suku Yimo itu sendiri, jawab roh batu leluhur. Hah, tingkat kaisar Yimo, ucap Lindong terkaget-kaget. Lindong tiba-tiba terdiam. Tingkat raja saja, itu sudah begitu menakutkan. Seberapa ganaskah Yimo pada tingkat kaisar, pikir Lindong. Meskipun aku saat ini terbangun, kamu harus memperhatikan, untuk tidak dengan mudah menggunakan kekuatanku di masa depan. Pemahaman dari teman Marten Celestial Iblis kamu itu adalah contoh yang baik, ucap batu leluhur tiba-tiba memperingatkan. Marten kecil, ucap Lindong tertegun. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Marten kecil telah menyebutkan, bahwa dia dikepung dan diserang setelah mendapatkan batu leluhur. Pada akhirnya, dia harus menghancurkan tubuh fisiknya sendiri, dan menyembunyikan roh iblisnya di dalam batu leluhur. Baru saat itulah dia berhasil selamat, pikir Lindong. Siapa orang-orang itu, yang mengejar Marten kecil? Mata Lindong sedikit gelap dan serius saat dia bertanya. Mereka adalah Yimo, jawab roh batu leluhur dengan suara lemah. Mata Lindong tiba-tiba berkontraksi, karena ada beberapa kewaspadaan melonjak di wajahnya, berarti masih ada beberapa Yimo yang hidup di dunia ini, tanya Lindong.
Iya, roh batu leluhur mengangguk dan menjawab, lalu dia melanjutkan. Ada terlalu banyak Yimo yang memasuki dunia ini pada saat itu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah dieliminasi, masih ada cukup banyak dari mereka yang menyembunyikan diri. Mereka pasti akan berkumpul bersama, dan memikirkan cara untuk merobek celah di antara dunia ini, ucap roh batu leluhur. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia sadar, bahwa jika celah itu dibuka lagi, dunia ini akan hancur oleh Yimo, maka tidak ada yang bisa melarikan diri, pikir Lindong. Lagi pula, dunia ini tidak kekurangan Yimo yang kuat, yang telah ditekan tanpa dihancurkan sama sekali. Contohnya adalah Yimo level Raja, yang berada di bawah Great Desolate Tablet. Yimo yang lain pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya, ucap roh batu leluhur. Lindong sedikit mengangguk. Tampaknya hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali ke wilayah Suan Timur adalah untuk membantu tablet Desolate besar, untuk benar-benar membunuh Yimo tingkat Raja itu. Jika tidak, hal-hal buruk akan benar-benar menjadi masalah jika Raja Yimo itu berhasil melarikan diri, pikir Lindong. Tablet Desolate besar dan aku adalah milik Tuan. Yimo itu sangat sensitif terhadap aura kita. Karenanya, ada kemungkinan yang bagus, bahwa kamu akan dideteksi oleh mereka jika kamu menggunakan kekuatan aku. Apalagi dengan kekuatanmu saat ini, lupakan Yimo tingkat Raja. Bahkan seorang Jenderal Yimo saja, itu sudah bisa membunuhmu, ucap roh batu leluhur. Aku tahu, balas Lindong. Lindong mengangguk perlahan. Tampaknya dia harus menyembunyikan batu leluhur dengan benar, sebelum dia mencapai tingkat kekuatan tertentu. Saat ini, batu leluhur mungkin tidak dapat memberinya bantuan yang jelas, tetapi roh batu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas. Selain itu, ini adalah sesuatu yang kurang dimiliki Lindong. Kemungkinan dia akan bisa mendapatkan manfaat besar dari pengalamannya di daerah ini di masa depan, pikir Lindong. Lindong meregangkan pinggangnya setelah memikirkan ini. Dia melirik selaput cahaya yang mengarah ke lantai 8. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena batu leluhur telah dibangunkan, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk terus tinggal di tempat ini. Setelah kepergian Lindong, menara Chaos sekali lagi menjadi sunyi. Tubuh raksasa diam-diam berbaring di lantai 8, yang muncul seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno, lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.